Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamsiah, NPM 182006443, nomor absen 18, dan saya merupakan mahasiswi dari lokal 6A non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi perencanaan pembangunan dengan topik pembahasan olahraga, generasi muda, kebudayaan, dan pariwisata. Era sekarang atau yang biasa kita sebut dengan era milenial pada bidang olahraga, kebudayaan, dan juga pariwisata ini akan lebih condong kepada generasi muda atau yang biasa kita sebut dengan pemuda. Nah, karena pemuda ini sangat berperan penting sebagai generasi yang tumbuh dan berkembang, terutama sebagai generasi penerus bagi setiap aspek dalam bidangnya. Pemuda adalah tonggak masa depan dari diantaranya bidang olahraga, kebudayaan, dan juga pariwisata tersebut. Dalam pembahasan olahraga, generasi muda, kebudayaan, dan juga pariwisata, lembaga pemerintah yang menangani yaitu Kemenpora, kemudian Kementerian Parekraf, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Khususnya di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, lembaga pemerintahan yang menangani olahraga, generasi muda, kebudayaan, dan juga pariwisata adalah Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Utara atau yang biasa disebut dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baiklah, sebelum memasuki kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dan juga memaparkan tugas dan juga fungsi dari Kemenpora dan Kementerian Parekraf, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lembaga ini biasa disingkat dengan nama Kemenpora, yang merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan olahraga. Kementerian ini dipimpin oleh menteri dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Berikut adalah tugas dan fungsi dari Kemenpora. 1. Tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah. Fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga. 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga. Yang kelima, pengelolaan barang atau milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda Olahraga dan pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan Kemenparekraf Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kepariwisataan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata atau biasa disebut Menparekraf yang sejak tanggal 23 Desember 2020 dijabat oleh Sandiaga Salahuddin Uno. Tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata
pariwisata Nusantara dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata Nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintis daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing wisata. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata Nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan. Yang kelima, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang keenam, pengelolaan barang atau milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan yang ketujuh, pengawasan atas tugas lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan budaya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsinya yang pertama yakni perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. Yang kedua, pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan. Yang keempat, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelima, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, pengawasan atas pelaksanaan di tugas lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketujuh, pelaksanaan bimbingan atas teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah. Yang kedelapan, pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan, dan pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan juga Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara atau yang biasa disebut dengan Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi atas berbagai bidang, yaitu bidang olahraga, bidang kepemudaan, dan juga bidang pariwisata yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Di antaranya bidang olahraga yang membawahi berbagai macam cabang persatuan olahraga, di antaranya seperti sepak bola, sepak takraw, voli, basket, bulu tangkis, panahan, karate, dan lainnya. Kemudian pada bidang kepemudaan yang membawahi tentang perkembangan pemuda, di antaranya ada Paskibraka, PPAN atau biasa disebut Pertukaran Pemuda Antar Negara, KPN, Kapal Pemuda Nusantara, dan JPI, Jambore Pemuda Indonesia. Jambore Pemuda Indonesia ini saya sangat bersyukur karena saya dapat berkesempatan mewakili Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai perwakilan dari Kalimantan Selatan, yang mana saya berkesempatan mewakili Kabupaten Hulu Sungai Utara pada JPI tahun 2019 di Kota Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.
Pengalaman ini sangat berharga bagi saya. Saya mendapatkan berbagai pengalaman, berkumpul dengan teman-teman se-Indonesia dengan berbagai suku, budaya, dan latar belakang yang berbeda, serta agama dan juga ras yang berbeda. Di sini saya belajar bahwa perbedaan bukanlah hal yang rumit. Perbedaan justru sangat indah apabila kita bisa menyikapi dan saling menghargai keberagaman tersebut yang membuat Indonesia dan menjadi unik dan juga indah. Itu, pada bidang pariwisata terdapat juga berbagai bagian. Di antaranya ada bidang kebudayaan dan juga bidang pariwisata. Pada bidang kebudayaan ini dapat kita temui tentang pelestarian dari sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di antaranya tentang situs Candi Agung dan berbagai kebudayaan, serta pelestarian dari seni-seni budaya leluhur dari Kalimantan Selatan, di antaranya seni tari, seni musik, seni teater. Berbagai jenis tarian khas dari Kalimantan Selatan. Terdapat tari klasik seperti tari baksa kembang, tari rada prahayu, ada pula jenis tari tradisi seperti tari Japin Anak 8, Japin Sigam. Kemudian ada juga tari kreasi seperti tari rembak salawat dan lain-lainnya. Selain itu, seni musik khas dari Kalimantan Selatan yakni musik panting, yang memiliki bunyi yang sangat khas dan berbeda dari alat musik lainnya. Dan ada seni teater juga yang berasal dari Kalimantan Selatan, yaitu Mamanda. Mamanda ini diperankan dengan kisah-kisah kerajaan yang penampilannya melantunkan syair-syair dan nyanyi-nyanyian, juga aksi teater yang unik dan memiliki ciri khas. Kebudayaan di Kalimantan Selatan memanglah beragam. Salah satunya memiliki keunikan khusus yang syarat akan makna. Ini seperti budaya Badudus yang memang asli dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Badudus atau yang biasa disebut dengan bemandi-mandi di sini tak hanya tentang Badudus pengantin, namun Badudus yang merupakan khas dari Kabupaten Hulu Sungai Utara ini tentang mandi-mandi gadis yang dimandikan dengan air khusus dan dipakaikan 3 kain warna yang memiliki makna-makna tersendiri, di antaranya kain hitam, kain putih, dan juga kain kuning yang memiliki arti dan kegunaannya masing-masing. Pada kebudayaan ini, Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu melestarikannya, di antaranya bekerja sama dengan sanggar. Salah satunya ada Sanggar Yayasan Sanggar Air Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di sini saya mendapatkan berbagai macam pengalaman, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Saya berkesempatan terjun langsung untuk ikut andil bagian dalam melestarikan kesenian serta kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya bisa ikut bagian dalam penggarapan tarian, bisa ikut andil bagian dalam Mamanda, dan berbagai festival sebagai perwakilan dari Hulu Sungai Utara, dan dapat memberikan beberapa penghargaan untuk kabupaten tercinta. Selanjutnya pada bidang pariwisata, Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan sangat aktif untuk ajang promosi tentang kepariwisataan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di antaranya ada Duta Wisata atau yang biasa kita sebut dengan Nananggaluh Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana ada Pawadahan Nananggaluh Kabupaten Hulu Sungai Utara ini bertugas sebagai pemuda-pemudi yang aktif berperan dalam promosi pariwisata agar tak hanya dikenal masyarakat Hulu Sungai Utara, namun juga dikenal oleh masyarakat luas, bahkan di luar Indonesia. Selain itu, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Pawadahan Nananggaluh Hulu Sungai Utara dalam berbagai aspek dan juga berbagai bidang. Tak hanya itu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu berupaya dalam meningkatkan pengunjung di tempat pariwisata yang ada, seperti dilakukannya hiburan rakyat dengan tampilan musik panting dan juga berbagai tarian di tempat wisata seperti Candi Agung yang merupakan situs bersejarah dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan benar pun sukses meningkatkan dari pengunjung wisata. Tak hanya tentang itu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bertugas untuk melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh pimpinan daerah atau gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut. A. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
Kemudian penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian, pengelolaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan tugas lainnya di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata yang diserahkan oleh pimpinan daerah atau gubernur. Beberapa fakta tentang berbagai permasalahan yang ada dan biasa dihadapi oleh generasi muda atau pemuda, berbagai masalah besar yang dihadapi pemuda Indonesia. Apa saja? Salah satunya pada bidang olahraga, yakni menurut Menpora Amali menjelaskan bahwa ada 13 hal permasalahan utama olahraga nasional, antara lain partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat berolahraga masih rendah, prasarana dan sarana olahraga masih terbatas dan belum memenuhi standar, sistem pembinaan olahraga prestasi belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan. Kemudian, ketiga, manajemen kompetisi belum berjenjang, rutin, berkelanjutan, dan tidak sesuai dengan kelompok usia serta karakteristik cabang olahraga. Keempat, tenaga keolahragaan belum memenuhi kuantitas dan kualitas 18 lisensi federasi internasional. Sementara itu, yang kelima, sport science belum dijadikan sebagai faktor utama untuk mendukung prestasi olahraga. Keenam, dukungan anggaran masih menjadi keluhan. Ketujuh, manajemen organisasi keolahragaan belum sepenuhnya dijalankan secara profesional. Kedelapan, profesi sebagai olahragawan belum sepenuhnya menjadi pilihan dan tidak ada jaminan masa depan purna prestasi. Profesi sebagai olahragawan ini belum menjadi pilihan karena masa depannya tidak jelas, ungkap Menpora Amali. Selanjutnya, kurikulum pendidikan khusus atlet belum ada. Itu para atlet kita yang Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau PPLP SKO Cibubur itu mendapatkan pelajaran sama dengan pelajaran reguler oleh siswa-siswi yang non-atlet. Pasti mereka akan bimbang, dia tidak akan terkonsentrasi, jelas Amali. Misalnya, hari ini ujian, besok dia bertanding, pasti dua-duanya yang satu anjlok, yang satu jeblok, atau sebaliknya. Oleh karena itu, harus ada kurikulum khusus untuk mereka sehingga mereka tidak akan kekhawatiran kalau konsentrasi mereka menjadi atlet prestasi akademiknya akan terganggu, tuturnya. Kemudian, masalah selanjutnya adalah database. Sistem informasi dan analisis big data keolahragaan belum dilakukan. Penandatanganan MOU dengan Telkom serta Asosiasi Media Digital tentang Desa Cegah Narkoba di Balai Sarwono, Jakarta. Sayangnya, ada banyak permasalahan pemuda yang krusial, seperti narkoba dan pengangguran, terus menghantui para pemuda Indonesia seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembinaan EYI Lukman. Data BN menyebutkan bahwa dari 6 juta orang yang terkena narkoba, ada 20% anak muda, yaitu pelajar dan mahasiswa. Sedangkan dari data penyerapan tenaga kerja, terjadi banyak penurunan alias terjadi pengangguran, yaitu data terakhir 2016, dalam setiap pertumbuhan ekonomi 1%, hanya satu mampu menyerap 110.000 tenaga kerja dan pengangguran sekitar 7 juta jiwa. Meski hanya sebagai titik di tengah lautan, permasalahan khususnya yang krusial bangsa antara lain ketimpangan ekonomi, narkoba, dan pengangguran, kehadiran EYI GLGN kita diharapkan dapat berkontribusi, membantu dan memberikan alternatif solusi, ungkapnya saat ditemui dalam acara yang sama. Melihat hal itu, pengurus Pusat EYI Muhammad Ihsan Tualeka menegaskan EYI dibentuk dari berbagai elemen bangsa sebagai wadah bagi pemuda untuk mengembangkan minat dan bakat, memperluas wawasan, meningkatkan kualitas, dan membangun networking pemuda agar mampu bersaing di era global, serta
sehingga dapat tampil mendunia, menjadi pemuda yang luar biasa. Berbagai elemen bangsa dan berbagai profesi, seniman, artis, pengusaha, akademisi, hingga anggota luar biasa yang terdiri dari tokoh masyarakat dan ekspatriat atau orang asing, tapi punya kepedulian terhadap Indonesia, hingga juniors member EYI yaitu pelajar di bawah 16 tahun dan berbagai profesi lintas bangsa ada di EYI. Itulah sinergitas yang membedakan dari organisasi kepemudaan yang sudah ada, ujar tokoh muda asal Maluku ini bertutur. Menpora pun menyambut baik semua rencana EYI untuk memberantas permasalahan pemuda di Indonesia. Saya menyambut baik dan apresiasi atas pelantikan EYI, karena saya yakin di sini ada orang-orang yang hebat yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa ke depan untuk mandiri. Saya juga berharap EYI dapat menjadi mitra strategis kesuksesan program kepemudaan Kemenpora seperti Pemuda Mandiri Pedesaan, Kirab Pemuda Nusantara, Kota Layak Pemuda, dan bersiap menjadi relawan demi suksesnya hajat bangsa Asian Games 2018 untuk Menpora. Selain itu, ada berbagai permasalahan di bidang kepariwisataan Indonesia. Di antaranya, sektor pariwisata di Indonesia saat ini diandalkan sebagai sektor alternatif untuk mendorong perekonomian Indonesia. Karena dua sektor yang selama ini diandalkan, yaitu sektor industri dan sektor pertanian, cenderung mengalami stagnasi. Dalam perkembangannya, sektor pariwisata Indonesia menghadapi berbagai masalah. Di antaranya adalah masalah-masalah yang dihadapi sektor pariwisata di Indonesia serta bagaimana solusinya. Sektor pariwisata Indonesia mengalami permasalahan di antaranya yakni peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurangnya diperhatikan aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi. Atas dasar tersebut, diutuslah kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, yaitu menghapus tumpang tindih peraturan, peningkatan jumlah SDM yang bersertifikasi, publikasi yang lebih detail, dilanjutkannya pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, insentif bagi investor pariwisata, dan penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan dan juga rusaknya berbagai aspek di objek wisata tersebut. Kemudian, meski berkembang cukup pesat, masih ada berbagai masalah yang menjadi kendala di Indonesia. Sarana, prasarana, dan teknologi informasi ada beberapa di antaranya. Perkembangan pariwisata di Indonesia bisa dibilang pesat, apalagi pada 2013 jumlah wisman mencapai yaitu rekor 8,8 juta orang. Turis domestik juga tak kalah banyak, hampir mencapai 250 juta orang. Namun, setidaknya ada 7 masalah yang masih menjadi hambatan bagi pariwisata. Hal itu dikemukakan Menparekraf Mari LK Pangestu dalam Seminar Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI bertajuk Geopolitik Pariwisata Indonesia pada tahun 2014 dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 di Merlin Park Hotel, Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Jakarta Pusat. Pertama adalah sarana dan prasarana, kemudian SDM, ketiga adalah komunikasi dan publisitas. Tuturnya. Masalah keempat adalah kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Kelima adalah teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia. Masalah lain adalah kesiapan masyarakat. Terakhir, investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Investasi dalam hal wisata bisa jadi hotel, restoran, jasa penyewaan transportasi atau peralatan, dan lain-lain. Mari berharap ketujuh masalah ini bisa diselesaikan secepatnya. Selanjutnya, upaya pemerintah. Upaya pemerintah diantaranya berbagai upaya dari Kemenpora. Peran pemuda sangatlah penting dalam rangka membangun sumber daya, berkesinambungan produktif, komunikatif, dan wirausahaan untuk mencapai tujuan pengembangan kepemudaan berkelanjutan. Adapun segmen pemuda yang dimiliki Indonesia saat ini dengan rentang usia 16-30 tahun mencapai angka 63,82 juta atau
24,15% dari populasi masyarakat Indonesia pada tahun 2018. Dengan angka yang sangat besar ini, segmen pemuda ini, Kementerian Pemuda Olahraga sebagai leading sektor pengembangan kemudaan memiliki tugas dan tanggung jawab dari tahun ke tahun semakin besar. Prevalensi tindakan destruktif harus menjadi komitmen bersama, baik dari sisi kesehatan pemuda, pengembangan moderasi dan toleransi beragama pemuda, pemenuhan hak dasar pemuda, serta pengembangan potensi pemuda yang perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Tidak hanya menjadi perhatian Kemenpora saja, tapi harus menjadi perhatian semua pihak, walaupun tanggung jawab utamanya terdapat pada Kemenpora Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan pada 27 April 2017. Direktorat Jenderal Kebudayaan Mendikbud Hilman Farid mengatakan, undang-undang ini merupakan penerjemah dari Amanat Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang 1945. Hilmar mengatakan, dalam undang-undang tersebut terkandung 4 poin strategis yang menjadi acuan pemerintah untuk memajukan kebudayaan. 4 poin itu yakni perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan. Melalui 4 poin itu, upaya pemerintah dalam perlindungan berupaya menjaga keberlanjutan kebudayaan. Caranya yaitu dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Perlindungan dasarnya adalah pengetahuan yang kita punya. Langkah dasarnya adalah pendataan. Kita harus tahu dulu apa yang harus dilindungi, kata Hilmar dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Rabu 21 Juli 2017. Strategi berikutnya yaitu pengembangan, yang berarti pemerintah berupaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Hilmar menyayangkan pengetahuan tradisional yang merupakan objek pemajuan kebudayaan justru banyak dikembangkan orang asing karena tidak ada inventarisasi yang baik. Banyak pengetahuan tradisional kita, misal tentang khasiat dedaunan, direkam orang, dibawa ke luar negeri, dibawa ke laboratorium, dan dirumuskan patennya, kata Hilmar. Rumus ini basis untuk membuat obat. Obatnya kita beli dengan harga mahal. Jadi pengetahuan milik nenek moyang, industrinya dilakukan di luar, sampai di sini sudah menjadi obat, imbuh dia. Kemudian, strategi pemanfaatan yaitu upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Misalnya pemanfaatan di bidang ekonomi. Ini sudah dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, misalkan industri jamu, kata Hillary. Terakhir, strategi pembinaan, yaitu upaya pemberdayaan SDM kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan peranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Demikianlah penjelasan materi topik pembahasan olahraga, generasi muda, kebudayaan, dan pariwisata dari saya. Saya harap materi ini bisa dipahami dan juga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau tindakan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.